Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang tata surya bersama saya, Badr Octavia Zaiplana. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Nah, ayo kita masuk ke materinya. Sekarang kita akan membahas sistem keplanetan luar surya. Planet yang mengorbit bintang selain matahari dikenal sebagai eksoplanet, yang merupakan akronim dari ekstrasolar planet. Hingga saat ini, ribuan sistem keplanetan telah ditemukan di luar tata surya kita. Metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet antara lain, yang pertama ada direct imaging, yaitu mencari eksoplanet dengan memotret sistemnya secara langsung. Yang kedua ada metode transit, yaitu menghitung penurunan kecerlangan bintang pusat ketika suatu planet transit terhadap bintang pusatnya atau melintasi di hadapan bintang pusatnya pada arah pandangan kita. Metode ini pada dasarnya memanfaatkan kurva cahaya bintang. Yang ketiga ada teknik Doppler, yaitu mendeteksi sedikit pergeseran spektrum sebagai akibat bubble atau goyangan bintang yang disebabkan oleh interaksinya dengan eksoplanet. Yang keempat ada kurva cahaya, yaitu mengukur naik turunnya kecerlangan bintang secara periodik. Yang kelima microlensing, yaitu keberadaan planet akan menyebabkan munculnya pelensaan gravitasi cahaya bintang jauh dalam skala mikro. Di samping pelensaan gravitasi yang disebabkan oleh bintang pusat, sistem keplanetan. Tidak semua radiasi dari bintang pusat diserap oleh planet. Tentu saja hanya benda hitam saja yang menyerap seluruh radiasi yang datang padanya. Jumlah cahaya yang diserap dan dimantulkan oleh suatu planet digambarkan oleh parameter albedo yang bergantung pada material penyusun planet. Rumus albedo sendiri adalah sebagai berikut, yang dimana rumusnya adalah A sama dengan E pantul per E datang, yang dimana E sendiri adalah flux. Kemudian kita akan membahas hubungan energi dan suhu planet. Radiasi diserap akan mempengaruhi suhu planet. Dengan hubungan energi, P serap atau daya serap sama dengan P temperatur atau daya temperatur, yang dimana dengan rumus luas penampang planet kali flux yang diserap sama dengan daya untuk temperatur. Selanjutnya kita akan membahas persamaan temperatur planet, yang dimana kita menggunakan rumus berikut menghasilkan rumus akhir temperatur planet pengorbit bintang dengan rumus temperatur planet sama dengan temperatur bintang induk dikalikan dalam kurung jari-jari bintang induk per jarak planet ke bintang dikalikan akar 1 dikurang albedo per 4 dipangkatkan 1/2. Selanjutnya kita akan membahas latihan-latihan soal untuk mempertajam pengetahuan kita. Rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit. Sebuah satelit buatan mengorbit bumi pada ketinggian 1000 km. Mulanya tepat berada di atas zenit Andi di Pontianak pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Satelit buatan itu mengorbit bumi sebidang dengan ekuator pada arah berlawanan dengan arah rotasi bumi. Pukul berapa Andi akan melihat satelit itu transit lagi di atas zenitnya? A. 20.38 waktu Indonesia Barat, B. 20.53 waktu Indonesia Tengah, C. 21.38 waktu Indonesia Tengah, D. jam 21:53
waktu Indonesia Tengah, dan E pukul 22:38 waktu Indonesia Tengah. Silahkan diperhatikan soalnya ya, dan dicoba dikerjakan. Nah teman-teman, mungkin untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu memperhatikan ilustrasi atau sketsa yang ada pada pembahasan materi. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan satelit dan Andi mula-mula segaris pada posisi 1. Setelah waktu T, Andi menempuh sudut hingga posisi A2, sedangkan satelit menempuh sudut hingga posisi S2. Bisa diformulasikan menjadi delta theta sama dengan theta A tambah theta B, yang dimana delta theta sama dengan dalam kurung omega A tambah omega B dikali T. Nah, mereka akan segaris lagi ketika delta AB sama dengan 2pi, yang artinya 2pi per T sama dengan 2pi per PA tambah 2pi per PB kali PA. Nah, PA adalah periode rotasi bumi, PB periode satelit, yang bisa dicari dengan R pangkat 3 per PB kuadrat sama dengan GM per 4 pi kuadrat. P2 hasilnya adalah 6322,5 sekon. P2 sama dengan 1 jam 45 menit dikali 1 per T sama dengan 1 per PA tambah 1 per PB. T adalah 1 jam 38 menit. Adi bisa melihat satelit itu transit kembali di meridiannya pukul 20.00 tambah 1 jam 38 menit, yang artinya pada pukul 21:38 waktu Indonesia Barat, atau sama dengan pada pukul 22 malam lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi E. Soal yang selanjutnya, Venus dikenal sebagai bintang kejora yang tampak di langit dekat horizon timur saat berada dalam posisi titik-titik. Yang A, elongasi timur, B, elongasi barat, C, konjungsi superior, D, konjungsi inferior, dan E, oposisi. Nah, menurut teman-teman, apa jawaban yang paling tepat? Silahkan teman-teman jawab soal tersebut. Nah, pembahasan soal yang kali ini, saat menjadi bintang kejora dan tampak di horizon timur dini hari, artinya Venus lebih berat daripada matahari. Posisi ini adalah saat Venus dalam posisi elongasi barat. Jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. Soal selanjutnya, dengan menganggap urutan perubahan fase bumi dilihat dari bulan sama seperti perubahan fase bulan dilihat dari bumi. Bulan atau bumi baru, sabit muda, kuartil awal, dan seterusnya. Maka fase bumi yang teramati oleh pengamat di bulan ketika pengamat di bumi melihat fase bulan waning gibbous atau benjol pasca sempurna adalah A, sabit muda, B, sabit tua, C, waxing gibbous, D, waning gibbous, dan E, bumi baru. Menurut teman-teman, mana jawaban yang paling tepat? Silahkan dicari jawabannya. Nah, untuk soal yang kali ini, jawabannya adalah yang paling tepat adalah jawaban opsi A.
Kenapa? Karena sketsa posisi bumi dan bulan ketika bulan teramati oleh orang di bumi dalam fase meningibus, atau seperti pada ilustrasi yang sudah dicantumkan. Dari gambar terlihat bahwa orang di bulan akan melihat bumi dalam pose sabit muda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nah, soal yang selanjutnya, perhatikan bisa pernyataan-pernyataan berikut ini. Mana yang merupakan tantangan bagi deteksi eksoplanet dengan metode direct imaging? Yang pertama, 1. Mencari eksoplanet di samping bintang pusatnya serupa dengan mencari kunang-kunang yang dekat sekali dengan lampu. Yang kedua, orientasi orbit eksoplanet terhadap pengamat bisa jadi tidak memungkinkan planet tampak melintas di depan bintang pusatnya. Pernyataan yang ketiga, saying atmosfer bumi menyebabkan distorsi pada sinyal yang ditangkap oleh detektor. Yang keempat, mengapa kandidat eksoplanet umumnya jauh lebih kecil dibandingkan massa bintang pusatnya? Menurut teman-teman, dari 4 pernyataan yang diberikan, mana pernyataan yang paling tepat? Nah, untuk soal yang ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Mengapa? Karena tantangan utama pencarian eksoplanet dengan metode direct imaging adalah bahwa planet yang ingin dicari bisa diibaratkan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami atau kunang-kunang di samping lampu mercusuar, karena planetnya sangat redup relatif terhadap bintang pusatnya. Di samping itu, saying di atmosfer bumi menyebabkan gambaran yang datang dari sistem keplanetan di luar sana menjadi kabur, kian menyulitkan pendeteksian eksoplanet dengan teliti. Maka, poin 1 dan 3 lah yang paling tepat. Sedangkan poin 2 dan 4 merupakan tantangan untuk deteksi eksoplanet dengan metode kecepatan radial atau efek Doppler. Sehingga dapat disimpulkan jawaban soal ini adalah opsi B. Soal yang selanjutnya, bintang Kepler 13a dikelilingi oleh sebuah planet mirip Jupiter, yaitu Kepler 13ab. Periode revolusi planet ini sama dengan periode rotasinya. Analisis terhadap atmosfer planet ini mengindikasikan keberadaan molekul titanium oksida atau TiO, komponen penting penyusun tabir surya untuk kulit. Berdasarkan titik didih TiO, astronom memperkirakan temperatur Kepler 13ab adalah 3000 Kelvin. Pertanyaannya, berapa radius orbit Kepler 13ab jika temperatur permukaan Kepler 13a 7560 Kelvin dengan albedo 0,3? Nah, berdasarkan soal ini, berapa jawaban yang teman-teman dapatkan? Nah, untuk yang ini, jawaban paling tepat adalah opsi E. Mengapa? Karena temperatur planet dapat dihitung dengan persamaan, seperti yang sudah saya jelaskan pada background. Nah, yang dimana TP sama dengan T bintang kali akar R bintang per D kali 1 per A pangkat 4 pangkat 1/4. TP4 sama dengan RD pangkat 2 1 per A per 4 D pangkat 2 per R sama dengan T bintang per TP pangkat 4 1 per A per 4, sehingga hasilnya adalah 7,06D sama dengan
4,54 R. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Soal yang selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 2018 lalu, Mars mengalami oposisi. Kuadratur timur terdekat Mars setelah oposisi itu adalah A. Awal tahun 2020, B. Dekat vernal equinox 2020, C. Dekat summer solstice 2020, D. Dekat autumnal equinox 2020, dan E. Dekat winter solstice 2020. Manakah jawaban yang menurut teman-teman paling tepat? Nah, kalau soal yang ini mungkin agak cukup sulit, tapi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kenapa sih jawaban opsi C itu paling tepat? Karena kita dapat perhatikan sketsa posisi relatif Mars terhadap Bumi ketika oposisi dan kuadrat timur, yang dimana warna hijau menunjukkan Mars dan warna biru menunjukkan Bumi. Selisih sudut antara Mars dan Bumi yang harus ditempuh dari oposisi ke kuadratur timur adalah 36 derajat kurang theta, yang dimana theta sama dengan cos min 1 kali D per D Mars sama dengan tetanya adalah 48,19 derajat. Nah, selang waktu yang diperlukan adalah T per P sinodis Mars sama dengan 360 derajat kurang theta per 360 kali 1 per P sinodis Mars sama dengan 1 per P kurang 1 per P Mars. P sinodis Mars adalah 2,19 tahun. Maka T adalah 1,9 tahun atau 1 tahun 329 hari. Maka waktu pengamatan adalah 28 Juli tambah 1 tahun 329 hari, yang hasilnya adalah 22 Juni 2020, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi C. Soal selanjutnya, komet periode pendek terbentuk di sabuk Kuiper, sedangkan komet periode panjang berasal dari awan Oort. Sebuah komet terbentuk di batas tengah awan Oort dengan jarak 50.000 satuan astronomi dari matahari. Lintasan komet itu sangat elip dengan perihelion dan aphelion masing-masing 1 satuan astronomi dan 99.999 satuan astronomi. Rasio waktu yang dihabiskan oleh komet terhadap di luar awan Oort selama mengorbit matahari adalah titik-titik. Dari data yang diberikan, berapakah jawaban yang teman-teman dapatkan? Nah, untuk yang ini jawaban yang paling tepat itu adalah opsi E. Kenapa sih opsi E itu paling tepat? Mungkin teman-teman perlu memperhatikan sketsa berikut. Nah, data dari orbit komet sama dengan R peri sama dengan 1 satuan astronomi dan RAP sama dengan 99,999 satuan astronomi. A sama dengan R peri tambah RAP per 2 sama dengan 50.000 satuan astronomi. R peri sama dengan A kali 1 A kali dalam kurung 1 kurang E, sehingga E sama dengan 1 kurang R peri per A, yang hasilnya adalah 0,99999 yang kita buatkan menjadi 0,99998. Lintasan komet dari awan Oort digambarkan oleh busur merah. Lintasan komet di luar awan Oort digambarkan oleh busur hitam. Maka rasio waktu yang dihabiskan adalah T merah per T hitam. Menurut hukum 2 Kepler, waktu akan sebanding lurus dengan luasan yang disapu. Maka T merah per T hitam sama dengan luasan kiri kali BMA per luasan kanan BMA. Luas di
sebelah kiri garis adalah MA sama dengan L1 per L setengah elips dikurang L delta BMA. Luas di sebelah kanan garis MA sama dengan L setengah elips ditambah L delta BMA. Rasionya dapat kita buat secara matematika, yang hasilnya akhirnya nanti adalah T merah per T hitam sama dengan L kiri BMA per L kanan BMA sama dengan L per 2 elips kurang L BMA per L per 2 elips tambah L BMA. Nah, hasil akhirnya nanti adalah 0,22. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi E. Soal selanjutnya, Ganymede adalah satelit terbesar dari planet Jupiter yang mengorbit dengan periode 172 jam. Jupiter sendiri merupakan planet terbesar di tata surya kita yang menyelesaikan lintasannya mengelilingi matahari dalam waktu kurang lebih 12 tahun. Jika masa Jupiter sekitar 1/1000 masa matahari dan M sama dengan 2 kali 10 pangkat 30 kg, maka lebar pergeseran bolak-balik spektrum Ganymede sebagai efek revolusinya mengelilingi Jupiter jika diamati pada rentang panjang gelombang visual dalam kurung lambda sama dengan 5500 astronom adalah titik-titik angstrom. Anggap pengamat selalu dilakukan di dekat oposisi Jupiter. Ganymede mengorbit dalam lintasan lingkaran dan kecepatan maksimum serta minimumnya terproyeksi seutuhnya ke garis pandang pengamat. Menurut teman-teman, jawaban dari pertanyaan ini adalah berapa? Nah teman-teman, untuk menjawab soal yang ini kita perlu memperhatikan beberapa bagian dari soal itu, yang dimana soal ini akhirnya nanti akan menghasilkan jawaban, yaitu opsi B. Kenapa sih jawabannya opsi B? Karena dengan memanfaatkan hukum 3 Kepler dan gravitasi Newton, radius orbit Ganymede mengelilingi Jupiter adalah A pangkat 3 Ganymede dalam meter per P pangkat 2 Geni dalam S sama dengan GM Jupiter per 4 Pi pangkat 2. A Geni adalah 1,9 kali 10 pangkat 9 meter sama dengan 1,9 kali 10 pangkat 6 km. Kecepatan orbit Ganymede mengelilingi Jupiter adalah V, yang dimana V sendiri adalah 2 Pi A Geni per P Geni, hingga hasilnya nanti adalah 11,06 km per sekon. Nah, pergeseran spektrum saat maksimum delta Y max delta lambda max per lambda sama dengan V per C kali delta V lambda max sama dengan 0,2 angstrom. Nah, kemudian pergeseran spektrum saat minimum adalah delta lambda mini per lambda sama dengan minus V per C, sehingga delta lambda mini sama dengan minus 0,2 angstrom. Nah, total lebar pergeseran spektrum adalah dengan rumus, yaitu delta lambda max kurang delta lambda mini, yaitu 0,2 dikurang minus 0,2, yang hasilnya adalah 0,4 angstrom. Sehingga jawaban dari nomor 18 ini adalah opsi B. Soal selanjutnya, sebuah meteor sedang berada di atas ekuator pada ketinggian 150 km saat Luffy yang tinggal di lintang selatan melihatnya tepat di arah langit utara. Jari-jari bumi
adalah 6.400 km. Hitung elevasi meteor itu menurut Loewi. Yang A 0 derajat, B 6,5 derajat, C 9,5 derajat, D 10,5 derajat, dan E 11,5 derajat. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E, mana yang menurut teman-teman jawabannya paling tepat? Mari kita hitung jawaban soal ini. Nah, untuk yang ini, sketsa sudut perlu dicari adalah KLM. Nah, kenapa sih KLM yang perlu dicari? Mungkin teman-teman bisa memperhatikan ilustrasi yang saya berikan. Nah, sudut yang perlu dicari adalah sudut KLM. Pertama, cari panjang LM. Kedua, yang dimana LM kuadrat sama dengan OL kuadrat tambah OM kuadrat dikurang 2 kali OL kali OM cos. Nah, LM adalah 694,11 km. Kemudian ada rumus sin sudut OLM per OM sama dengan sin per LM. Sudut OLM adalah 80,54 derajat atau 99,46 derajat. OLM adalah sudut tumpul, sehingga seharusnya memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Maka sudut KLM sama dengan sudut OLM kurang 90 derajat, sehingga hasilnya adalah 9,46 derajat. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, karena opsi C adalah 9,46 derajat. Soal selanjutnya, sebuah planet berbentuk bola mengelilingi bintang dengan deret utama kelas F dengan luminositas R per sekon X sama dengan 10 pangkat min 27 Joule. Orbit planet lingkaran dengan jarak 2 satuan astronomi dengan satuan astronomi sama dengan 1,496 kali 10 pangkat 8 km dari bintang pusatnya. Anggap planet ini berotasi cepat sehingga panas yang datang ke planet langsung berdistribusi merata. Planet tersebut memiliki atmosfer dan memantulkan 20% cahaya yang jatuh padanya, serta dalam kondisi tersebut meradiasikan seluruh panas yang diserap. Profil spektrum kontinu planet bisa didekati dengan benda hitam. Panjang gelombang yang dipancarkan planet itu ada dalam rentang titik-titik. Diberikan nilai konstanta Stefan Boltzmann sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 dalam SI. Pilihan jawabannya ada yang pertama A. Inframerah, B. Gelombang mikro, C. Gelombang radio, D. Cahaya tampak, dan E. UV. Dari pilihan jawaban, mari kita cari tahu jawaban yang paling tepat dengan menonton pembahasan berikut ini. Nah, untuk jawaban yang ini adalah opsi A. Kenapa sih opsi A itu jadi jawabannya? Karena flux yang datang ke planet E sama dengan E per 4 pi D kuadrat sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 27 watt per 4 pi kali dalam kurung 2 kali 1,496 kali 10 pangkat 11 meter pangkat 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1333,39 watt per meter persegi. Nah, temperatur planet adalah 4 pi Rp kuadrat kali omega T pangkat 4P sama dengan pi R kuadrat E1 min A. TP pangkat 4 sama dengan 1333,39 kali 80% per 4 sigma. Nah, hasil akhirnya adalah 261,89 Kelvin. Nah, panjang gelombang yang bersesuaian yaitu lambda max sama dengan B per T sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5 meter atau 11 nanometer.
yaitu inframerah. Jadi yang paling tepat adalah sinar inframerah. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Teman-teman jangan lupa rajin belajar dan banyak membaca buku di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel Ato Fisika. Terima kasih sudah menonton.